di mana David ini telah terikat perjanjian dengan mereka. Dan sebagai gantinya, jika nanti David sudah meninggal, maka jiwanya David ini akan... Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, gue akan membahas mengenai biografi salah satu pesulap serta master ilusi terbaik yang ada di dunia. Dia adalah David Copperfield. Pria bernama asli David Seth Kotkin lahir di New Jersey tanggal 16 September 1956. Ayahnya adalah seorang pedagang yang memiliki sebuah toko khusus menjual pakaian pria. Kemudian ibunya adalah seorang agen asuransi. Bakat bermain sulap serta kemahiran bermain ilusi sudah terlihat sejak David ini masih kecil. Kemahirannya ini sendiri bukan dia dapatkan melalui sekolah-sekolah khusus atau kursus-kursus terkait dengan permainan sulap. Melainkan David ini belajar sendiri Beb, atau mempelajarinya secara otodidak. Dengan bakat yang luar biasa ini, di usia 12 tahun David sudah bisa menggelar pertunjukan atau show tunggalnya. Nama pertunjukannya adalah David Copperfield, di mana nama tersebut diambil dari seorang tokoh fiksi yang berada di dalam novelnya Charles Dickens. Dari beberapa show tunggal yang David lakukan serta sepak terjangnya dalam bermain sulap ini, kemudian mencuri perhatian dari komunitas yang ada di Amerika, yaitu Society of American Magicians. David kemudian bergabung di dalam komunitas tersebut dan kemudian terus mengembangkan bakat serta kemahirannya dalam bermain sulap. Di usia 16 tahun, David ini diminta untuk mengajar sulap di salah satu universitas di Amerika, yaitu New York University. Hal ini menjadikan David menjadi salah satu pengajar termuda yang pernah mengajar di sebuah universitas. Sekalipun disibukkan dengan jadwal mengajar, serta juga show-show tunggalnya, David ini tidak menutup diri dari bidang lain selain sulap. Dia kemudian mendapatkan tawaran untuk dapat bermain di sebuah drama musikal bernama The Magic Man. Saat ikut bermain di dalam beberapa pertunjukan The Magic Man, usia David adalah 18 tahun. David mengatakan, saat aku ikut serta di dalam drama musikal itu, aku harus melakukan pertunjukan sulap dan juga bernyanyi. Makin lama durasi dari drama itu, makin lama pula aku memainkan sulap dan mereka ingin aku tidak banyak bernyanyi. Jadi aku rasa aku tidak berbakat sebagai penyanyi. Ketika pertunjukan dari The Magic Man itu selesai, David kemudian meneruskan kuliahnya di Fordham University. Namun sayang, setelah pertunjukan tersebut selesai dan juga David tidak lagi mengajar di New York University, maka kurang lebih 1 tahun David ini menganggur. Dan dalam masa penganggurannya tersebut, David ini hanya mengandalkan uang kiriman dari ayahnya. Dan David juga mengatakan di saat dia tengah menjadi pengangguran itu, dia seringkali merasa kelaparan, Beb. Kasian ya. Tapi selama 1 tahun dia menjadi pengangguran ini, David bukannya tidak melakukan apa-apa. Dia terus melakukan introspeksi terhadap pertunjukan-pertunjukan yang telah dia lalui. Dia menggali lagi mana yang harus diperbaiki dan mana yang mungkin harus ditambahkan dengan sajian yang lain, mungkin dengan tambahan musik atau acting. Terinspirasi dari 2 orang entertainer terkenal bernama Gene Kelly dan Fred Astaire, David ini akhirnya mengembangkan kembali cara dia melakukan pertunjukan agar penonton ini tidak merasa monoton atau bosan dengan pertunjukan yang itu-itu aja. Dari pengembangan teknik yang dia telah pelajari, David ini membuat banyak sekali video yang kemudian dia kirimkan ke beberapa televisi. Dan akhirnya nasib baik ini datang kepada David. Suatu hari sebuah stasiun televisi menghubungi David untuk menawarkan dirinya menjadi host di dalam sebuah acara. Acara tersebut akhirnya membawa David untuk terbang ke Honolulu, Hawaii karena acaranya itu digelar di Pagoda Hotel yang ada di Hawaii. Dan kabarnya Beb, acara tersebut sukses luar biasa karena pertunjukan tersebut penggabungan dari sebuah pertunjukan sulap dan juga pagelaran musik. David ini terkenang akan pengalaman dia melakukan pertunjukan di Pagoda Hotel tersebut. Dan dia mengatakan seperti ini. Sambil tertawa, David mengatakan, saat itu aku merasa sangat keren. Aku pakai kalung besar, jaket mengkilap, dan juga potongan rambut yang buruk. Show itu ternyata sukses besar. David pun sadar kalau dia harus tetap mempertahankan rating dengan memberikan pertunjukan dan trik spesial kepada penonton dan penggemar setianya. Jadi aku pakai saja jaket mengkilap itu dan mempertahankan potongan rambutku yang jelek. Lantas aku hilangkan sebuah pesawat terbang. David ini ternyata selama melakukan tur keliling dunia seringkali ditemani oleh ayahnya bernama Hyman Kotkin. Namun sayang sekali di Februari 2006 ayahnya ini meninggal dunia di San Diego, California.
Sebagian besar dari penampilan David ini adalah di acara spesial televisi, atau terkadang dia juga menjadi bintang tamu di dalam sebuah acara TV. Selain sudah terkenal di berbagai acara televisi, David ini ternyata juga pernah bermain dalam beberapa film layar lebar. Antara lain, di tahun 1980, David ini pernah bermain di dalam film Terror Train. Dan kemudian di tahun 1984, David juga mendapatkan peran di sebuah film yang berjudul Prêt-à-Porter. Namun kabarnya Beb, di dalam film tersebut, nama David ini tidak tercantum di dalam list pemain. Ya, David Copperfield juga pernah mendirikan sebuah yayasan di tahun 1992 yang dia namai Yayasan Project Magic. Di dalam yayasan ini juga membantu para pasien yang menderita kelumpuhan tangan dengan mengajarkan beberapa trik sulap sebagai metode terapi fisik. Terapi ini terus dikembangkan dan pada akhirnya mendapatkan akreditas dari American Occupational Therapy Association. Dan ternyata terapi ini juga telah digunakan di 1.100 rumah sakit yang ada di 30 negara di dunia. Selain yayasan, David ini juga telah membangun sebuah museum internasional dan juga perpustakaan seni sulap yang bertujuan untuk melestarikan sejarah seni sulap, mengkoleksi benda-benda antik terkait sulap, buku-buku, dan juga benda-benda lainnya yang berkenaan dengan seni sulap. Selain itu, David juga ternyata menulis sebuah buku. Di tahun 1996, David ini menulis sebuah antologi fisik yang dia namai David Copperfield's Tales of the Impossible. Yang kemudian di tahun berikutnya, David mengeluarkan volume keduanya atau bukunya yang berjudul David Copperfield's Beyond Imagination. Selain kecintaannya terhadap seni sulap serta ilusi, David Copperfield juga memiliki naluri bisnis yang luar biasa. Setelah dirinya membangun sebuah yayasan dan juga sebuah museum internasional, David ini dikabarkan juga membangun sebuah teater milik pribadinya yang dinamakan MGM Grand dan berada di Las Vegas, Nevada. Teater ini nantinya akan David gunakan untuk melakukan show-show atau pertunjukan-pertunjukan tunggalnya. Selain teater, David ini juga memiliki beberapa resort mewah yang berada di Kepulauan Karibia. Dan bisnis resortnya ini semakin berkembang setelah beberapa pria kaya yang pernah tampil di majalah Forbes menghabiskan liburan di resort mewahnya tersebut. Majalah Forbes melaporkan David Copperfield memiliki penghasilan sebesar 57 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2003. Jumlah tersebut menjadikannya berada di urutan ke-10 selebritas dengan bayaran paling mahal di dunia. Pada tahun 2004, penghasilannya diperkirakan sebesar 57 juta US dollar atau di urutan ke-35. Sedangkan penghasilannya pada tahun 2005 tetap berjumlah 57 juta US dollar. Namun turun ke urutan 41 di dalam daftar selebritas top dunia. Setiap tahunnya David Copperfield melakukan lebih dari 550 pertunjukan di seluruh dunia. Hubungan asmara dari David Copperfield kemudian ramai dibicarakan di tengah publik setelah dirinya ini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan salah satu model internasional bernama Claudia Schiffer di tahun 1999. Namun sayang hubungannya dengan Claudia ini tidak bertahan lama atau hanya selama 6 tahun. Karena ternyata Claudia lebih memilih pria lain yang merupakan seorang sutradara sekaligus produser bernama Matthew Vaughn. Setelah beberapa tahun berselang, seolah ingin menunjukkan kepada dunia kalau dirinya ini sudah move on dari Claudia, David tampil di sebuah majalah dengan seorang model sekaligus desainer terkenal bernama Chloe Gosselin. David mengatakan kalau memang dirinya ini sudah move on dari Claudia. Dan kini dengan Chloe, dirinya sudah siap berkomitmen sepenuhnya secara hati dan pikiran. Chloe sendiri juga mengatakan kalau dia sangat beruntung akhirnya memiliki pasangan seperti David Copperfield. Menurutnya, tidak banyak ada orang seperti David di dunia ini, di mana dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun masa hidupnya dalam mencapai puncak profesinya. Dan juga selama itu, dia telah banyak melakukan hal yang sangat luar biasa. Wawancara dengan David dan Chloe ini dilakukan di sebuah kediaman rahasia milik David yang berada di Kepulauan Karibia bernama Copperfield Bay. Mereka berdua akhirnya menikah dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak yang mereka namai Sky Copperfield. Belum lama ini, David Copperfield diminta untuk membongkar trik sulapnya setelah pertunjukannya yang berjudul Lucky Number 13 mengalami sebuah insiden. Seorang wisatawan Inggris berusia 50 tahun bernama David Cox yang juga merupakan peserta atau partisipan dalam pertunjukan David mengalami kecelakaan.
Jadi kronologisnya Beb, pada awal pertunjukan, David ini melemparkan sebuah bola yang sangat besar ke arah penonton. Hal ini dilakukan secara acak atau random, bertujuan memilih 13 peserta yang nantinya diminta untuk berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut. Singkat cerita, sudah terpilih nih 13 orang. Mereka semua akhirnya diminta naik ke atas panggung, di mana di atas panggung tersebut sudah disiapkan satu buah kerangka yang berbentuk kotak, dan di dalamnya sudah disusun kursi-kursi yang akan diduduki oleh para peserta. Setelah semua pesertanya duduk di atas kursi, kerangka yang berbentuk kotak itu kemudian ditutup oleh sebuah kain putih. Jadi semuanya ditutup nih, sampai nggak kelihatan ada orang di dalamnya. Nah, untuk membuktikan kalau masih ada orang di dalam kerangka tersebut, masing-masing peserta ini dikasih senter. Jadi mereka di dalam tuh kayak yang goyang-goyangin senter, cahayanya kan jadi keluar gitu nembus kain. Nah, penontonnya bisa tahu kalau masih ada orang di dalam kerangka itu. Rencananya atau trik sulapnya itu setelah kainnya dibuka, orang-orang di dalam kerangka tersebut akan hilang semua, Beb. Dan nantinya mereka ini akan muncul di bagian belakang dari penonton. Dalam proses menghilangkan para peserta tersebut, ini pada saat setelah tirainya ditutup, peserta di dalam kerangka ini disuruh buru-buru untuk turun panggung dan diarahkan ke sebuah jalan yang gelap. Ini mereka buru-buru di situ tuh 13 orang langsung rebutan lari-lari karena mereka harus sesegera mungkin berada di bagian belakang menuju panggung utama. Pada saat mereka ini tengah terburu-buru berlari di dalam jalan tersebut, David Cox ini terjatuh, Beb. Menurut informasi, lokasi kejadian kecelakaan tersebut memang tidak memadai karena memang sebagian besar dari lokasi tersebut masih dalam proses pembangunan konstruksi. Dan juga jalannya ini dipenuhi dengan reruntuhan dan sangat berdebu banget. Dikabarkan juga lokasi kejadian tersebut berada di ketinggian 22 kaki atau sekitar 6,7 meter. Jadi kemungkinan besar para peserta ini mengalami kecelakaan itu cukup besar. David Cox sendiri ini mengklaim kalau dirinya mengalami kerusakan otak dalam jangka panjang dan juga luka pada bahu, di mana dia telah menghabiskan sebesar 280.000 pound sterling atau sekitar 5,4 miliar untuk tindakan medis serta pengobatan atas luka yang diderita. Sehingga saat itu David Cox bukan hanya menuntut David Copperfield, tapi juga menuntut pihak dari MGM Grand dan juga para staf konstruksi. Sebagai bagian klaim hukum yang diajukan oleh David Cox, pihak hakim ini meminta David Copperfield untuk membongkar seluruh trik yang dia lakukan saat pertunjukan tersebut. Namun pengacara dari David Copperfield ini merasa keberatan karena dia mengatakan jika triknya dibongkar, maka David akan mengalami banyak sekali kerugian. Dikabarkan, Beb, pertunjukan tersebut itu telah menghasilkan keuntungan sebanyak 560 juta pound sterling atau sebesar 10,8 triliun rupiah. Namun pihak hakim tidak sependapat dengan pengacara David. Dia mengatakan ada sekitar 55.000 orang yang berpartisipasi di dalam pertunjukan tersebut telah mengetahui trik yang digunakan oleh David. Kita semua udah tahu kan ya kalau David Copperfield ini memang master sulap dan ilusi yang sangat luar biasa. Dia punya banyak sekali trik-trik sulap yang kebanyakan pesulap-pesulap lainnya ini nggak punya. Dan juga dalam setiap pertunjukannya, David selalu memberikan kejutan-kejutan yang kadang beyond our imagination. Asik. Ada beberapa pertunjukannya yang bisa dibilang ini kadang nggak masuk akal. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau seorang manusia, walaupun dia memiliki ilmu tinggi, bisa melakukan hal-hal ini. David ini ya pernah menghilangkan patung Liberty, kemudian dia menembus tembok besar Cina, dan juga pernah melakukan aksi terbang atau melayang di atas Grand Canyon. Dan juga dikabarkan, Beb, kalau David ini sempat mau mencoba aksinya untuk menghilangkan Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Karena kehebatan dari trik sulapnya ini, banyak juga orang-orang beranggapan kalau David ini nggak cuma mengandalkan kekuatan manusia, tapi ada juga kekuatan lain yang juga membantu dirinya. Kalian juga beberapa pasti udah pernah dengar ya, kalau David ini memang dibantu dari semacam bangsa jin, di mana David ini telah terikat perjanjian dengan mereka. Jadi selama melakukan pertunjukan, David akan banyak dibantu oleh mereka-mereka ini. Dan sebagai gantinya, jika nanti David sudah meninggal, maka jiwanya David ini akan diambil oleh mereka. Di Indonesia juga sempat heboh ya, Beb ya, karena ada sebuah buku ini membahas dialog dengan jin muslim, di mana dialognya ini ada juga membahas tentang David Copperfield. Buku tersebut berjudul Hiwar Syahafi Ma'a Jini Muslim, karya dari Muhammad Isa Daud, seorang ahli spiritual dari Arab Saudi.
Jadi katanya ya, penulisnya ini menggunakan mediator untuk bisa mendatangkan jin muslim tersebut. Setelah berhasil memasukkan ruhnya ke dalam orang ini, sang penulis kemudian melakukan dialog dengannya. Di dalam dialog tersebut, si penulis ini bertanya atau mengkonfirmasi apakah betul kalau David Copperfield ini telah melakukan perjanjian dengan bangsa jin untuk melakukan atraksi panggungnya. Dan kemudian oleh jin tersebut dibenarkan. Dia bahkan mengatakan kalau sosok dari David Copperfield ini sudah sangat terkenal di kalangan bangsa jin. Mendengar hal tersebut, kemudian sang penulis menyodorkan sebuah kertas yang di situ terdapat tulisan-tulisan atau semacam kontrak perjanjian menggunakan bahasa-bahasa serta simbol-simbol yang tidak kita kenal. Sang jin muslim ini kaget ngelihatnya, Beb. Dia kemudian bertanya, si penulis ini dapat dari mana? Seharusnya kertas perjanjian tersebut tidak tersebar luas di kalangan manusia. Sang penulis tersebut mengatakan bahwa seorang muslim mendapatkan kopian tersebut dari seorang western. Lalu sang penulis ini mengkonfirmasi apakah betul isi perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan antara David Copperfield dengan bangsa jin. Sang jin muslim ini mengatakan bahwa itu tidaklah benar. Isi perjanjian tersebut bukanlah perjanjian antara David dengan bangsa jin, melainkan kontrak perjanjian antara seorang penyihir dengan beberapa iblis. Menurut dia juga tidak segampang itu atau semudah itu membuat perjanjian dengan bangsa jin. Kalaupun David ini melakukan sebuah perjanjian, maka paling-paling dari bangsa jin ini akan mengutus pengikutnya untuk menampakkan diri kepadanya dan membuat perjanjian. Ya kalau misalnya pengen lebih yakin, lebih percaya, boleh tuh tadi cari bukunya terus dibaca sendiri ya. Wallahu alam. Oke babe, itu tadi biografi dari David Copperfield. Semoga menarik untuk kalian simak ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan diklik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye now!